Yang lainnya mana? Bentar, Pak. Sepadanya error sepadanya. Nggak usah pakai sepada. Ini nanti kalau kuliah saya videonya on semua ya. Kalau nggak on, ya, saya absen. On semua, jadi timbal balik on semua. Yang lalu error semua. Jadi mata kuliahnya ngajarnya apa aja? Hukum bisnis sama hukum bisnis internasional ya? Dua mata kuliah? Iya, 2 Pak. Langsung 2 kelas? Iya. Ya. Yang lain ya. Halo, Yodi? Enggak, saya pakai yang rektorat, mau saya rekam. Udah mulai direkam. Udah. Ya, no. Ada berapa orang? 3 Pak. Cuma 3 orang aja? Yang Iya. sekarang, aduh, kuliahnya gimana terusan ini? Kuliahnya harusnya ketemu aja di sini di ruangan saya. Kamu di mana? Di rumah semua? Rumah kamu mana? Nurul, Rama? Nurul, rumahnya mana Nurul? Iya Pak. Rumahnya di mana Nurul? Di Negala. Agak kenceng. Udah ya, langsung dimulai aja ya. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan saya juga ini ngajar dosen di Fakultas Hukum, kebetulan mempelajari tentang namanya hukum ya, hukum sel di hukum pidana sebenarnya, hukum pidana ya, hukum tentang cyber. Nama saya Pak Saptamin, tapi panggil aja Pak Amin ya, Pak Amin, insya Allah lah. Kamu sebelumnya ini pernah mempelajari tentang hukum nggak? Di SMK paling Pak ada pelajaran PPKN tentang hukum. Ya, hukum. Coba kamu, Cinta, yang dimaksud dengan hukum itu apa? Hukum itu merupakan peraturan tertulis mengenai sanksi pidana yang dilakukan oleh seseorang. Gitu doang. Banyak ya. Jadi hukum itu banyak. Coba gini ya. Oke ya, saya jelaskan dulu sebentar ya. Jadi sistem hukum yang ada di Indonesia itu, ya kan, itu menganut sistem namanya hukum yang tertulis, ya. Tertulis, yaitu hukum yang tertulis itu adalah hukum memakai hukum dari negeri Belanda, yaitu Eropa kontinental namanya. Nah, ini ingat-ingat ya, Eropa kontinental. Itu lawannya itu Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu adalah hukum yang tidak tertulis, ya kan? Ingat-ingat ya. Jadi kalau
Eropa kontinental itu sebelum dibuat suatu negara itu dibuat undang-undangnya dulu secara tertulis ya, undang-undang tentang macam-macam ya. Nah, undang-undang tentang pemerintahan, undang-undang tentang apa? Tentang pemilihan kepala desa, pemilihan macam-macam pokoknya semua ya, tentang pencurian, tentang jadi semua itu diatur dulu, dibuat dulu undang-undangnya itu ditulis dulu. Nah, namanya kan Eropa kontinental ya. Baru dibuat suatu negara. Tapi kalau yang lawannya itu Anglo-Saxon itu langsung dibuat negara. Nah, contohnya seperti sekarang yang masih berada Inggris ya. Inggris itu masih memakai paham Anglo-Saxon, memakai yang paham yang hukum yang tidak tertulis. Nah, itu keputusannya ya sama satu orang, yaitu raja ya, raja atau ratu. Kalau yang Eropa kontinental yang tertulis ini kan ada hakim, ada jaksa, ya kan, ada pembela, nah gitu ya, beda lagi ya. Terus nanti ada panitera itu yang kasus yang di belakang itu. Nah, makanya kayak gitu ya. Nah, makanya sistem Indonesia itu Eropa kontinental menganut hukum positif. Yang dinamakan hukum itu adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur hidup manusia. Dan kalau itu dilanggar akan menimbulkan sanksi ya. Kalau Dita tadi kan tidak ada sanksinya, harus ada sanksi hukum itu ya. Jadi kalau dilanggar itu menimbulkan sanksi hukum. Nah, gitu ya. Makanya sekarang itu kita kan menganut hukum-hukum yang itu apa ya? Kan kalau sekarang di luar negeri itu sistemnya itu udah benar-benar udah bagus ya. Kayak di negeri Belanda itu penjara itu kosong. Beda sama di Indonesia. Penjaranya itu sangat banyak sekali karena memang sangat banyak sekali banyak sekali hukumannya itu yang di Indonesia yang tidak sesuai gitu ya. Kalau di di luar negeri itu kalau dalam memenjarakan orang itu pakai swasta. Kalau kita kan nggak pakai negeri. Kalau kita makanin orang yang di penjara itu sangat banyak sekali. Soalnya kenapa? Karena di sana itu pakai sistemnya itu sistemnya itu pakai sistem ditebus, jadi pakai uang ya. Jadi makanya kelolanya sangat bagus ya. Oke, kita sharing aja ini pakai sharing hukum bisnis ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Sama? Nurul, kelihatan nggak ini? Kelihatan. Siap ya. Oke, kita mulai aja. Ini materi pertemuannya itu kan ada 16 pertemuan ya, 16 pertemuan. Itu dari pertama hukum dan hukum bisnis, subjek dan objek hukum, hak-hak kebendaan, badan hukum dan badan usaha, ya, badan hukum dan badan usaha lagi. Nanti sekarang apa itu banyak sekali ya, legalitas perusahaan di Indonesia, hukum perjanjian kontrak, baru UTS, ya kan. Terus nanti ada bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis, bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis, arbitrase dalam alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Nah, kepailitan penundaan kewajiban pembayaran hutang, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, aspek hukum pembiayaan dalam bisnis, aspek hukum ketenagakerjaan. Nah, ini nanti akan dipelajarin oleh Anda semua ya. Nggak apa-apa, nggak usah ditulis lagi, pelan-pelan aja ya. Nah, pengertian dan ruang lingkup hukum ya, ini ya. Nah, pengertian hukumnya ini ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, di situ disebut ubi sosial, ubi ius. Ya, gitu ya. Ubi socialis, ubi ius itu bahasa Latin ya. Hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan, diterapkan untuk mengatur terutama hubungan antara manusia dan masyarakatnya. Nah, gitu ya. Jadi kami juga harus tahu dulu pengertian hukumnya. Nah, ini ya, persamaan dan berbeda kaidahnya, kaidah tujuannya, kaidah agama dan kesusilannya,
menyempurnakan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat. Kaidah sopan santun dan kaidah hukumnya menjadi ketertiban masyarakat publik. Jadi publiknya jadi tertib, biar tidak ada kalau pencurian, kalau apa ya, kadang-kadang kayak gitu ya. Tapi kan kalau di Indonesia itu memang Indonesia itu sangat-sangat sekali dari negara-negara itu ingin meneliti Indonesia. Karena Indonesia itu laboratoriumnya kejahatan. Kejahatan dari mulai kejahatan yang aneh-aneh, klinik, sampai makan daging manusia sampai macam-macam tuh di sini tuh ada semua, ya, ada semua yang ada di Indonesia. Makanya kalau Anda adik-adik ini pengen melakukan penelitian tentang itu, dikirimkan ke luar negeri itu, insya Allah langsung diterima. Labnya kejahatan itu paling banyak itu di Indonesia, laboratoriumnya. Itu tadi tujuannya, untuk menjadi tidak jahat, untuk ketertiban masyarakat publik. Dengan isinya ditujukan pada sikap lahir dan batin. Kalau yang kaidah sopan santun, kaidah hukumnya ditujukan pada sikap lahir aja, dohir ya, dohir. Kalau batin sir, batin dan sir, asal usul dari Tuhan, dari diri sendiri. Kalau kaidah sopan santun sama kaidah hukumnya dari masyarakat secara tidak resmi, dari masyarakat. Kalau hukum, kaidah hukumnya secara resmi. Ya, sopan santun itu nanti masuknya ke hukum yang hukum adat gitu ya, hukum adat dari masyarakat resmi itu hukum, kaidah hukum yang berlaku dari pemerintahan ya. Sanksinya kaidah agama sama kesusilaan itu dari Tuhan ya, dan institusi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi. Kalau kaidah sopan santunnya dari masyarakat secara tidak resmi, dari masyarakat secara resmi. Nah, ini kenapa kayak gini? Di Indonesia itu selain berlaku hukum namanya hukum pidana. Hukum pidana itu hukum yang tentang pencurian macam-macam ya. Terus habis itu hukum perdata. Perdata itu hukum tentang pertanahan, hak waris dan macam-macam. Ya. Hukum perdata itu juga ada namanya hukum adat. Hukum adat itu adalah hukum yang memang murni dari kepunyaan bangsa Indonesia, dan itu masih berlaku di Indonesia. Hukum adat, hukum perdata sama hukum pidana. Nah, gitu ya. Makanya kadang-kadang itu kita boleh lah. Kalau hukum adat gimana Pak? Itu adalah sebetulnya sama dengan Anglo-Saxon, hukum yang tidak tertulis. Dan hukum adat itu masih berlaku di Indonesia. Kita kan adat kita yang ada di Indonesia itu hampir sekitar 429, mulai dari Sabang sampai Merauke, di Riau Jaya, di Kalimantan, di Sulawesi, di Indonesia, ya, di Jawa. Di Jawa itu kalau nggak salah itu ada 9 adat ya, ada 9 adat. Dan lagi itu hukum-hukum itu masih berlaku semua. Kalau hukum adat itu dari zaman dulu, dari zaman kerajaan. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, yang namanya hukum adat itu tidak statis, dinamis ya. Kalau zaman dulu hukum adat pernikahan adat. Kalau pada zaman Raja Hayam Wuruk dulu bisa sampai sebulan nikah. Tapi karena menyesuaikan ke sini, nikahnya cuma 1 hari. Nah, udah bisa sekarang ya. Jadi statis berkembang mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Terus kayak kemarin, kayak contoh di suku Baduy. Suku Baduy setelah ada COVID itu dia langsung memanggil orang-orang Baduynya tuh di seluruh dunia untuk balik ke kampungnya. Makanya suku Baduy itu sekarang tuh bebas dari COVID. Nah, aman, yang bebas dari COVID hanya suku Baduy aja sekarang. Nah, itu memang salah satu ciri khas keunggulan bangsa Indonesia itu kayak gitu, ya kan? Nah, ini definisi hukum, ini sudah saya terkenal, Dr. Andes Utrecht, SH, ya kan? Ini sudah terkenal di kalangan orang-orang fakultas hukum ya, ya kan? Definisi hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. SM, Amin SH, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Nah, ini garis bawahnya kamu di sini itu mempelajari tentang hukum bisnis ya. Hukum bisnis, tapi kamu harus mengetahui dulu tentang hukumnya dulu. Hukum itu apa?
Nah, kalau kamu sudah mengetahui tentang itu, nanti kamu bisa, kamu kan lebih ya bisnis internasional ya. Nanti mungkin kalau di luar negeri kalau ada kasus-kasus apa kamu bisa memberesinnya. Ya, insya Allah. Nah, ini juga ada definisi hukumnya. Jadi ini sebenarnya apalan semua ya. Simonangkir Esa, Warjono Sastro Parnoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggarannya mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu. Jadi yaitu memaksa, hukum itu memaksa ya. Jadi memaksa untuk memang menjadi baik. Gitu ya. Karena memang di Indonesia itu kan masyarakatnya sangat berbeda-beda, plural namanya, plural. Ya. Wijono Wigno di Puro, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau perizinan untuk berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat. Ya kan? Hukum itu dibuat diatur masyarakat untuk memaksa masyarakat ya kayak memakai helm, ya kan? Kalau itu ya, terus sekarang harus pakai masker, nah gitu ya. Sebenarnya memaksa, kalau enggak harus ada sanksinya, sanksi apa ya, itu denda, ya kan? Sedangkan ini ya definisi hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisikan perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Ya, sanksi yang tegas. Nah, ini hukum ya, hukum dulu. Ini semua pokoknya tentang hukum dulu, biar kamu tahu tentang hukum-hukum semua. Coba kamu Dita, coba baca Dita. Kelihatan nggak? Dita, biar hafal ya sekalian. Berdasarkan definisi di atas, uraikan hukum yang pertama itu himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis yang terdiri dari kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara. Yang kedua, dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat aman, tentram, tertib, dan damai. Yang ketiga, bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapat dipaksakan walaupun masyarakat menolaknya. Yang keempat, berisi perintah dan larangan. Maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan. Yang kelima, adanya sanksi yang tegas, maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapatkan sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun melalui proses persidangan terlebih dahulu. Ya, jadi tahu ya. Jadi yang namanya hukum itu kayak gini. Ya, hukum itu. Nah, jadi kamu yang ada di Indonesia itu hukum kayak gini, bersifat memaksa. Kalau dilanggar ada sanksi sampai persidangan, ya kan? Nah, gitu ya. Makanya kamu juga harus tahu tentang hukum dulu, ya, hukum. Mungkin ini nanti biar kamu pinter. Coba Nurul, coba baca Nurul. Isi kaidah hukum yang pertama ada perintah harus dijalankan merupakan keharusan. Contoh pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada larangan hal yang tidak boleh atau dilarang dilakukan. Contoh pasal 8 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, larangan perkawinan. Terakhir ada berkenan, hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan. Contoh pasal 29 UU nomor 1 1974 tentang perkawinan, perjanjian kawin. Ya, jadi garisnya gini, isi kaidah dari hukum itu ada namanya perintah, ada namanya larangan, ada namanya perkenan, beda-beda. Nah ini ada-adanya. Ini kalau pasal yang satu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu merupakan keharusan menikah ya, perintah untuk menikah. Yang kedua adalah larangan, pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974, bacanya gitu ya, tentang perkawinan. Nah ada perkenan,
pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan. Nah, ini isi-isi tentang kaidah hukum. Biasanya semua itu ada tentang ini, jadi bukan hanya perkawinan aja. Ya, ini undang-undang perkawinan ya, undang-undang perkawinan. Nah, ini ya, sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia ini, ya, ada di Indonesia di Timor itu, nah, ini dari sini, ya kan? Dari perundang-undangan yang tadi saya sebutkan, dari hukum perdata, hukum pidana, mungkin hukum adat ya, mungkin hukum perkawinan juga, hukum waris ada, hukum waris juga berbeda, ya kan? Terus ada namanya perjanjian, peristiwa di mana pihak bersatu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal yang bersifat mengikat para pihak. Perjanjian yang ketiga adalah catatan, yaitu perjanjian internasional, perjanjian oleh dua negara atau lebih. Kedudukannya bersama dengan undang-undang. Jadi undang-undang itu kedudukannya paling tinggi ya. Undang-undang kalau kita undang-undangnya yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu ya. Baru hukum pidana, hukum perdata. Nah, nanti jadi semakin ke bawah itu semakin kan. Habis itu nanti ada namanya dari presiden, peraturan dari presiden, peraturan dari gubernur, peraturan dari bupati. Nah, itu terakhir dari bupati ya. Jadi semakin nganu nanti dari menteri juga bisa ya. Jadi habis presiden, menteri. Ya, gitu. Jurisprudensi, yaitu jurisprudensi adalah putusan hakim yang lama yang bisa dijadikan dasar untuk sekarang. Jadi pernah dulu mematukan putusan itu, nah putusan itu diambil untuk melakukan putusan yang sekarang. Nah, putusan hakim yang lama bisa dijadikan hukum. Yang kelima, kebiasaan. Kebiasaan ya sama, ini maksudnya ke hukum adat. Pendapat sarjana, ahli, doktrin, atau yang dinamakan kalau sekarang itu namanya saksi ahli. Biasanya oleh profesor, itu bayarannya gede ya. Buat suratnya cuma 2 lembar, dibayarnya 75 sampai 125 juta. Membuat 2 lembar doang. Pak Rektor itu biasanya. Pak Rektor itu kan ahli hukum ya. Ya kan? Nah, itu ya. Cuma 2 lembar itu gitu ya. Pembidangan hukum, itu ada namanya hukum publik, ya kan? Hukum publik ini berarti dipakai di masyarakat luas, ya, di masyarakat luas. Yang kedua, hukum privat. Nah, hukum publik itu adalah hukum pidana, hukum pajak, hukum tata negara, hukum internasional dan lain-lain. Sedangkan kalau privat atau pribadi ya, itu hukum perdata, hukum dagang, hukum perburuan, hukum perkawinan, ya kan, hukum pertanahan, hukum waris. Itu kan cuma privat, jadi cuma berdua ya, lebih dari 2 orang ya. Pembidangan hukumnya. Perbedaan hukum privat sama hukum publik, ya kan? Kalau hukum publik mengatur hubungan warga negara dengan negara, mengatur kepentingan umum, tidak dikenal perdamaian, sanksinya kurungan, hukumnya bersifat maksa. Pemerintah turut campur baik dimanja maupun tidak otomatis ya. Kalau hukum privat mengatur hubungan warga negara dengan warga negara, cuma 2 ya. Mengatur kepentingan individu, dikenal perdamaian atau win-win solution ya, win-win solution. Sanksi ganti rugi, hukumannya bersifat mengatur, pemerintah turut campur apabila diminta, tapi biasanya enggak ya, ini ya, jarang sekali ya. Nah, ini perbedaannya hukum publik sama hukum privat ya. Coba kamu Muhammad Kinang, coba baca Kinang. Biar tahu dulu, sekarang masuk ke bisnis ya. Kamu udah tahu hukum sekarang, udah tahu hukum tadi, siswanya kayak gini, hukum privat, hukum publik. Ya, sekarang masuknya langsung masuk ke bisnis. Coba baca. Pengertian bisnis. Richard Burton Simatupang, bisnis yang diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Lalu ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan.
Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Kamu bisnis kan udah pinter, kamu udah semester 4. Nggak usah diajarin pun kamu udah tahu kalau kamu memang dari administrasi bisnis ya. Ini nanti digabung antara hukum sama bisnisnya gimana. Nah, ada nggak kaitannya? Gitu. Nah, makanya kalau dari pengertian hukum ini, kalau kamu kan nanti dari pengertian administrasi AB-nya itu gimana bisnisnya, bisnisnya internasionalnya gimana. Kalau ini yang saya kenalkan itu dari hukumnya, ya, dari mata hukum, mata ilmu hukum, ya, mata ilmu hukum. Ya, mata ilmu. Coba terusin, Kinan, biar hafal sekalian. Ya, ragam kegiatan bisnis. Adapun ragam kegiatan bisnis itu yang pertama, bisnis dalam arti salah itu. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan atau commerce, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya itu produsen atau pabrik, dealer, agen, grosir, toko, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada bisnis dalam arti kegiatan fabrikasi atau manufaktur, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh, pergolongan hasil hutan atau kebun ataupun tambang, pembangunan gedung atau jembatan, pabrik makanan atau pakaian, kerajinan, mesin, dan sebagainya. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa atau servis, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contohnya itu jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara atau lawyer, penilaian atau appraisal, akuntan, dan lain-lain. Sekarang kalau kamu yang kamu ketahui dalam administrasi bisnis kamu, administrasi bisnis internasional, tentang ragam kegiatan bisnis itu kok apa aja? Kalau yang menurut prodi kamu? Kalau berdasarkan prodi itu lebih ke kegiatan apa ya? Bentar Pak. Kayak lebih ke jasa Pak. Soalnya di kita itu ada ya jasa. Kalau ini kan beda lagi ya, ini dari sisi mata hukum jadi beda ya. Iya. Tapi dari besarnya sama nggak? Dari besarnya sama nggak? Hampir sama mungkin Pak. Hampir sama ya. Ya. Bapak mohon maaf, boleh izin ke belakang dulu? Boleh. Sorry. Mangga. Bapak bisa izin matiin videonya sebentar ya. Boleh. Udah ya tadi ya, dari ragam bisnis tadi udah, sekarang definisi hukum bisnis. Ya kan? Dari Munir Fuadi 2005, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum, termasuk enforcement, yang mengatur tentang tata cara pelaksanakan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang daripada entrepreneur dalam risiko tertentu, dengan usaha tertentu, dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadinya pokoknya untung aja udah garisannya, ya kan? Kalau Dr. Johannes Ibrahim SHM hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Ya kan? Nah ini ya, jadi garisnya kayak gitu ya. Jadi ini memang pure murni ilmu hukum. Ya, ilmu hukum. Mau ngapain? Dua apa? Dua apa? Ya, sudah, aman, mana. Ya, mangga. Ya, garisnya itu ya. Ini definisi hukum bisnis. Dilihat dari kacamata hukum. Ya, minimal kamu nanti juga selain jadi pakar bisnis juga jadi pakar hukum.
Ya, insya Allah, insya Allah. Nah ini ya. Jadi tadi kasih tahu ruang lingkup hukum bisnis itu apa. Nah, jadi kamu bisa nanti membuat replik duplik. Ya, replik duplik itu ya model-modelnya kontrak bisnis, membuat surat-surat itu yang penting-penting legal. Nah, nanti kalau kamu perjanjian, nah itu ada kamu jadi punya keuntungan, punya skill ya, skill untuk membuat sendiri. Nanti kita pelajarin ya. Jadi pelajarin dari kontrak bisnis, bentuk-bentuk badan usaha yaitu PT, CV, firma, perusahaan go publik dan pasar modal, jual beli perusahaan, penanaman modal, investasi, PAM, PMDN, kepahaliatan dan likuidasi, merger, konsolidasi dan akuisisi, perkerjaan dan pembiayaan, jaminan utang. Nah, ini nanti kami pelajari. Nanti kita pelan-pelan kita kasih contoh PT, CV, terus apa ya, firma itu ciri-cirinya gimana, model-modelnya gimana, ya kan? Nah, ini kita beresin ya satu-satu. Surat-surat berharga, ketenagaan perguruan, hak kegiatan intelektual atau HAKI, ya, HAKI. Ya. Banyak sekali kalau larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 1999, keagedan dan distribusi, asuransi, Undang-Undang Nomor 2 1992, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, nah, bisnis internasional, hukum pengangkutan darat laut udara, ya ada ini semua ya, semua. Wah, ini banyak sekali ya. Ahli teknologi, perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun penanggung teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri. Hukum perindustrian, industri pengolahan, hukum kegiatan perusahaan multinasional, ekspor impor, hukum kegiatan pertambangan, hukum perbankan dan surat-surat berharga, hukum real estate, perumahan atau bangunan, hukum perjanjian internasional, perdagangan internasional, hukum tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, ya. Nah, ini ya. Jadi ruang lingkupnya tentang hukum bisnis itu sangat-sangat banyak sekali ya. Nah, kalau kamu udah tahu ini, nah ini kan makanya kalau pengen jadi pengacara, pengen jadi notaris itu memang sangat-sangat sangat-sangat banyak ya, sangat banyak yang harus dipelajari. Ya, dipelajari menulis hukum tentang tentang PT itu gimana, terus tentang CV berapa apa, ya kan? Jadinya surat-suratnya berharga, caranya gimana, itu udah ada cara-caranya sendiri ya. Jadi dari mulai itu, berharga, perguruan, asuransi, perpajakan. Nah, nanti kalau udah kayak itu bayar pajak sendiri juga bisa. Pertanggalan, banyak sekali ya, ruang lingkupnya belum sesuai. Nanti kita bahas satu persatu ya. Sedangkan fungsi dari hukum bisnis itu sebagai yang pertama sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Nah, kamu kan D4, berarti kamu sekarang itu harusnya jadi praktisi. Nah, praktisi itu jadi kamu bisa menulis sendiri. Misalkan kalau ada tetangga kamu membuat perjanjian kamu bisa membuat sendiri. Ya, bisa membuat tadi kamu. Gitu ya. Yang kedua untuk memahami hak-hak kewajiban dalam praktek bisnis. Yang ketiga akan terwujud wajah dan berlaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Jadi harus pasti ya, kalau nggak pasti bukan. Sumber-sumber bisnis, nah ini tadi dikasih tahu ya sumber-sumbernya yang kita pelajari mata kuliah ini, itu hukum perdata, KWP perdata, hukum dagang, KWP perdata, hukum publik, pidana ekonomi KWP pidana, peraturan perundang-undangan di luar KWP pidana, KWP pidana, KWP pidana. Ini sumber hukum bisnisnya. Jadi nanti kamu mempelajari ini, itu ada hukum-hukumnya semua, ada sumber bisnisnya, ada sumber hukumnya semua. Nah, ini penerapan hukum. Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan bisnis? Itu ada SPOK, subjek hukum pelaku bisnis subjek. Ya. Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis, objek hukum dari suatu kegiatan bisnis,
keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu akibat hukum atau pilihan hukum. Nah, kalau melakukan bisnis memang ada resikonya. Ada untung, ada rugi, ada yang mungkin ada yang dicuri, ada yang hilang atau gimana. Nah, makanya harus ada namanya penerapan hukum untuk mengatur itu. Ya, itu semua itu diatur. Ya, jadi kayak gitu. Jadi mungkin ini saya nggak akan ngasih banyak dulu, ngasih banyak dulu materinya, biar kamu tahu dulu. Ini saya sharing ke kamu pelajari. Karena kamu siang tuh matanya udah pada ngantuk lihat aja. Ya iya, ini kan soalnya pembelajaran nanti akan saya mau mencoba untuk interaktif ya, interaktifnya nanti gimana, nanti mungkin pakai video, mungkin saya akan menyetel film, kamu akan melihat film itu, jadi kan nanti kamu akan tentang hukum ya, tentang hukum yang tentang ada hubungannya dengan hukum bisnis, jadi kamu nanti biar nggak ngantuk, jadi kamu nanti bisa langsung praktek, bisa langsung tahu gimana-gimananya. Nah, itu kalau baca juga nggak kondusif ya, soalnya masa-masa daring kayak gini nih. Kuota juga mempengaruhi, ya kan, dan masalah apa-apa, gitu loh, maksudnya kayak gitu ya. Oke ya, gitu ya. Ini udah ini saya ngomong tentang hukum, tadi kamu udah tahu sedikit tentang hukum, mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, udah ngantuk soalnya ya. Nantilah, saya juga ini juga agak kikuk ya, misalnya baru kenal, belum tahu ya, belum tahu Anda, kirain banyak kan ternyata tidak ya. Dari Pak Rahmat tadi dan nelpon. Sebenarnya itu ya. Nanti kita akan buat lagi, saya akan buat lagi, nanti mungkin akan membuat ya sering prakteknya apa lewat ya, mungkin lewat video ya, video tentang itu. Oke ya. Udah ya, berarti nggak ada yang ditanyakan, bener ini? Nggak ada yang ditanyakan? Udah ya. Mungkin itu aja. Jadi kamu garisannya udah pada tahu kan? Hukum gimana? Digabungkan sama bisnis, digabungkan sama ABI, aplikasi bisnis internasional. Nah, digabungkan. Jadi ada 3 yang harus kamu gabungkan di situ. Dari segi hukum murni, hukumnya ini hukum murni dari hukum yang ada di Indonesia ya, hukum, bisnis, sama prodi kami. Gabungan. Ya nggak apa-apa lah, ini karena yang pertama nggak usah lama-lama, saya juga pengen tahu juga, pengen kenal, ada Nurul, ada Dita, ada Muhammad Binan, jadi tahu saya orang-orangnya, jadi nanti ke depannya besok mungkin udah diberesin semua ya. Oke, gak ada yang nanya? Enggak, Pak. Ya wes gitu aja. Ya udah gitu aja ya. Absennya gimana? Sepadanya error itu tadi saya buka, Masya Allah. Keluar. Ya udah absennya udah masuk semua lah. Seolah nanti kasih A semua lah gitu ya. Kasih A udah seneng. Ya wes gitu aja ya. Iya, Pak. Ya. Untuk semua datanya dari Allah. Kalau saya dari saya pribadi, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Nun.